teman-teman dari SMKPP, ya SMKPP, 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 dari Hussein KPPP, ya SMKPP, dari Hussein KPPP, ya SMKPP, dari Hussein pelatihan. Oke, terima kasih teman-teman balai dari Joma juga. Hadir Bapak. Oke, teman-teman dari PEPI hadir. Suara dari sana kurang kencang, Bapak. Oke, siap. Siswa dari Bone. Oke. Petani milenial sudah hadir, Pak. Petani milenial, coba lihat raise hand. Petani milenial hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya, tolong. Hadir, Pak. Petani milenial hadir, Pak. Hadir ya, terima kasih Bang Ade. Ya, tolong ditulis di apa namanya? Ya, tolong ditulis namanya di, petani milenial Ade Riau. Ya, tolong ditulis namanya petani milenial Ade Riau. Ya, tolong ditulis namanya petani milenial Ade Riau. Ya, tolong ditulis namanya petani milenial. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kodim dari Ngawi juga sudah hadir. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengklik untuk sebagai panelis ya, supaya nanti bisa diteruskan diterima di sini dan nanti akan dimasukkan ke dalam sebagai panelis supaya gambarnya bisa terlihat ya. Terima kasih. Mohon izin teman-teman dari BEM mahasiswa seluruh Indonesia yang sudah hadir atau yang sudah bergabung, tolong raise hand. Ya, teman-teman tadi yang sudah di absen, tolong raise hand-nya diturunkan ya. Oke. BEM mahasiswa seluruh Indonesia. Teman-teman Widya Suara, kami akses kembali Widya Suara.
Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Teman-teman dari P4S, ya, ada yang sudah hadir, resen P4S. Recording in progress. Izin Pak, saya pasang dulu ya. Tapi ngomongnya di sini aja kan, bukan di sini kan? Boleh coba masuknya. Selamat pagi. Selamat pagi. Cek, selamat pagi para pemirsa. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman penyuluh seluruh Indonesia, Korlus seluruh Indonesia, Poktan dan Gapoktan seluruh Indonesia yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga sudah hadir bersama kita para Koramil dan Ramil dan para siswa dan mahasiswa ya Polbangtan yang telah bergabung dengan kita semuanya, para widya suara dan para, saya lihat di sini ada Brigade Pangan. Brigade Pangan juga sudah hadir, Ibu. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, mohon para penyuluh pertanian dapat dikerahkan lagi untuk bisa bergabung, rekan-rekan penyuluh ya, para korluh dari Dinas Pertanian, ya tolong digerakkan semua tim dari Dinas Pertanian, para penyuluh dapat bergabung lebih banyak lagi. Rekan-rekan petani milenial, Pak Indra, Pak Ade dan kawan-kawan, semuanya digerakkan untuk bisa hadir. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ini ditunggu segera. Kemudian dari P4S ya, rekan-rekan P4S ini belum nampak nih. Saya belum lihat. Tolong ditulis ada P4S titik-titik gitu ya. Ini tolong digerakkan lagi, lebih banyak lagi. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa, ini kami juga belum lihat. Nah, tolong nanti ditulis, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now
to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah besar bangsa ini ditegaskan kembali. Pertanian menjadi urat nadi kemandirian, penjaga ketahanan, dan harga diri bangsa. Dari petani, kehidupan bangsa disemai. Dari tanah yang subur dan tangan-tangan yang bekerja, berdiri tegak kedaulatan bangsa. Di pemerintahannya, Presiden Prabowo menjadikan pertanian prioritas, menempatkan swasembada pangan sebagai program esensial, salah satu pilar utama Asta Cita. Karena beliau yakin, kekuatan sebuah bangsa tumbuh dari tanahnya sendiri, dari pangan yang ditanam dengan keyakinan dan kerja keras. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo bergerak cepat, menata fondasi kedaulatan pangan Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, mengalirkan kehidupan hingga ke sawah-sawah terjauh dari Jawa hingga Papua. Para penyuluh pertanian kembali digerakkan, menjadi ujung tombak perubahan di lapangan, mendampingi petani, memastikan setiap jengkal lahan produktif, setiap benih tumbuh menjadi harapan baru. Di sisi lain, kebijakan pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri dijalankan, disertai dengan kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Tak berhenti di situ, tata kelola pupuk bersubsidi disederhanakan, rantai birokrasi yang panjang dipangkas, penyaluran dipercepat, dan kini pupuk tiba tepat dan cepat di tangan petani yang berhak. Ya, semenjak pemerintahan sekarang ini alhamdulillah pupuk itu ibarat kata berlimpah lah. Yang penting kita itu sudah terdaftar di RDKK yang didata sama kelompok tani, nggak ada istilah kekurangan untuk wilayah sini dan mudah-mudahan sih untuk semuanya, para petani se-Indonesia. Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata, pemerintah hadir sepenuhnya. Keringat petani dibalas dengan kesejahteraan, dan pertanian Indonesia melangkah pasti menuju swasembada yang berdaulat. Hasilnya terasa, produksi beras nasional melonjak. Badan Pusat Statistik mencatat, hingga November 2025, produksi beras Indonesia mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, sepanjang tahun 2025 ini, Indonesia berhasil untuk tidak impor beras medium. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti kerja bersama. Prediksi lembaga dunia pun terbukti. Food and Agriculture Organization atau FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia tahun ini mencapai 35,6 juta ton. Sementara United States Department of Agriculture atau USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara. Capaian ini menegaskan Indonesia mampu untuk kembali berdaulat di tanahnya sendiri. Di desa, wajah-wajah petani kini tersenyum. Harga gabah naik ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan meningkat, kehidupan membaik, dan semangat menanam kembali tumbuh. Kini, kesejahteraan petani itu benar ada. Pada September 2025, nilai tukar petani mencapai 124,36. Dengan adanya pemerintah menyetandarkan harga gabah, alhamdulillah untuk musim tanam sekarang, kami sebagai petani merasa berterima kasih banget kepada pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian dengan harga 6.500. Dengan naiknya harga gabah, kami sebagai petani merasa diuntungkan dan hasil kami juga sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan selama 4 bulan. Yang sangat luar biasa, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Pemerintah berhasil menjaga keseimbangan, petani tidak merugi, rakyat tetap nyaman, tak ada lagi ruang bagi mafia pangan.
Negara hadir menegakkan keadilan bagi mereka yang selama ini bekerja untuk bangsa. Setiap butir padi kini menjadi simbol keringat yang dihargai dan perjuangan yang dihormati. Kerja keras itu semakin nyata. Ekspor pertanian melonjak hingga 38,25%. Produk-produk Indonesia kini tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menembus pasar dunia. Semua memberi pengakuan, Indonesia kini menjadi salah satu produsen beras terbesar dengan peningkatan produksi tertinggi kedua di dunia. Stok beras nasional bahkan mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini berdiri. Namun pemerintah tidak berhenti di produksi. Langkah besar berikutnya adalah hilirisasi pertanian. Bahan mentah kini diolah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. 8,6 juta tenaga kerja bahkan berpotensi dapat terserap dari upaya hilirisasi ini. Dari sawah hingga pabrik, dari desa hingga ekspor, seluruh rantai pertanian digerakkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dampak besar sektor pertanian juga terasa pada ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, pada kuartal 1 tahun ini, pertanian tumbuh hingga 10,52%, menjadi sektor penopang terbesar ekonomi Indonesia. Fakta ini sekaligus menegaskan, pertanian bukan hanya stabil di tengah fluktuasi global, tetapi juga memiliki daya dorong luar biasa bagi kemajuan ekonomi bangsa. Inilah transformasi besar pertanian. Indonesia kini tidak hanya berdaulat pangan di rumah sendiri, tetapi juga berbagi untuk dunia. Sebanyak 10.000 ton beras dikirim ke Palestina, bukan sekedar bantuan pangan, tetapi pesan kemanusiaan yang mendalam. Indonesia kini mampu memberi, bukan lagi meminta. Dunia menyaksikan, Indonesia berdiri tegak di tengah krisis pangan global. 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari sawah tumbuh harapan baru. Dari tangan petani lahir ketahanan bangsa. Dari kebijakan yang berpihak hadir kesejahteraan nyata. Pertanian Indonesia kini berdampak untuk petani, untuk Indonesia, untuk dunia.
This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah besar bangsa ini ditegaskan kembali. Pertanian menjadi urat nadi kemandirian, penjaga ketahanan, dan harga diri bangsa. Dari petani, kehidupan bangsa disemai. Dari tanah yang subur dan tangan-tangan yang bekerja, berdiri tegak kedaulatan bangsa. Di pemerintahannya, Presiden Prabowo menjadikan pertanian prioritas, menempatkan swasembada pangan sebagai program esensial, salah satu pilar utama Astacita, karena beliau yakin kekuatan sebuah bangsa tumbuh dari tanahnya sendiri, dari pangan yang ditanam dengan keyakinan dan kerja keras. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo bergerak cepat, menata fondasi kedaulatan pangan Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, mengalirkan kehidupan hingga ke sawah-sawah terjauh dari Jawa hingga Papua. Para penyuluh pertanian kembali digerakkan menjadi ujung tombak perubahan di lapangan, mendampingi petani, memastikan setiap jengkal lahan produktif, setiap benih tumbuh menjadi harapan baru. Di sisi lain, kebijakan pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri dijalankan, disertai dengan kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Tak berhenti di situ, tata kelola pupuk bersubsidi disederhanakan, rantai birokrasi yang panjang dipangkas, penyaluran dipercepat, dan kini pupuk tiba tepat dan cepat di tangan petani yang berhak. Ya, semenjak pemerintahan sekarang ini alhamdulillah pupuk itu ibarat kata berlimpah lah. Yang penting kita itu sudah terdaftar di RDKK yang didata sama kelompok tani, nggak ada istilah kekurangan untuk wilayah sini, dan mudah-mudahan sih untuk semuanya para petani se-Indonesia. Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata pemerintah hadir sepenuhnya. Keringat petani dibalas dengan kesejahteraan, dan pertanian Indonesia melangkah pasti menuju swasembada yang berdaulat. Hasilnya terasa, produksi beras nasional melonjak. Badan Pusat Statistik mencatat, hingga November 2025, produksi beras Indonesia mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, sepanjang tahun 2025 ini, Indonesia berhasil untuk tidak impor beras medium. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti kerja bersama. Prediksi lembaga dunia pun terbukti. Food and Agriculture Organization atau FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia tahun ini mencapai 35,6 juta ton. Sementara United States Department of Agriculture atau USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara. Capaian ini menegaskan Indonesia mampu untuk kembali berdaulat di tanahnya sendiri. Di desa, wajah-wajah petani kini tersenyum. Harga gabah naik ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan meningkat, kehidupan membaik, dan semangat menanam kembali tumbuh. Kini, kesejahteraan petani itu benar ada. Pada September 2025, nilai tukar petani mencapai 124,36. Dengan adanya pemerintah menyetandarkan harga gabah, alhamdulillah untuk musim tanam sekarang, kami sebagai petani merasa berterima kasih banget kepada pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian dengan harga 6.500. Dengan naiknya harga gabah, kami sebagai petani merasa diuntungkan, dan hasil kami juga sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan selama 4 bulan.
yang sangat luar biasa. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Pemerintah berhasil menjaga keseimbangan. Petani tidak merugi. Rakyat tetap nyaman, tak ada lagi ruang bagi mafia pangan. Negara hadir menegakkan keadilan bagi mereka yang selama ini bekerja untuk bangsa. Setiap butir padi kini menjadi simbol keringat yang dihargai dan perjuangan yang dihormati. Kerja keras itu semakin nyata. Ekspor pertanian melonjak hingga 38,25%. Produk-produk Indonesia kini tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menembus pasar dunia. Semua memberi pengakuan, Indonesia kini menjadi salah satu produsen beras terbesar dengan peningkatan produksi tertinggi kedua di dunia. Stok beras nasional bahkan mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini berdiri. Namun pemerintah tidak berhenti di produksi. Langkah besar berikutnya adalah hilirisasi pertanian. Bahan mentah kini diolah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. 8,6 juta tenaga kerja bahkan berpotensi dapat terserap dari upaya hilirisasi ini. Dari sawah hingga pabrik, dari desa hingga ekspor, seluruh rantai pertanian digerakkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dampak besar sektor pertanian juga terasa pada ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, pada kuartal 1 tahun ini, pertanian tumbuh hingga 10,52%, menjadi sektor penopang terbesar ekonomi Indonesia. Fakta ini sekaligus menegaskan, pertanian bukan hanya stabil di tengah fluktuasi global, tetapi juga memiliki daya dorong luar biasa bagi kemajuan ekonomi bangsa. Inilah transformasi besar pertanian. Indonesia kini tidak hanya berdaulat pangan di rumah sendiri, tetapi juga berbagi untuk dunia. Sebanyak 10.000 ton beras dikirim ke Palestina, bukan sekedar bantuan pangan, tetapi pesan kemanusiaan yang mendalam. Indonesia kini mampu memberi, bukan lagi meminta. Dunia menyaksikan, Indonesia berdiri tegak di tengah krisis pangan global. 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dari sawah tumbuh harapan baru. Dari tangan petani lahir ketahanan bangsa. Dari kebijakan yang berpihak hadir kesejahteraan nyata. Pertanian Indonesia kini berdampak untuk petani, untuk Indonesia, untuk dunia.
Terima kasih. Terima kasih. Bukan Bapak. Bukan. Direktur lain. Komisaris. Bukan. Masih ada 2 menit. Baru dibuka. Coba. Kinerja dulu. Jangan-jangan begini nanti. Ya. Jangan-jangan nanti tersendat-sendat. Enggak tersendat-sendat nanti. Bahaya nih. Ini live nih. Memang tidak disiapkan tadi. Coba nanti sampai putus. Ini nggak boleh.
Sudah bisa? Yang satu sudah bisa langsung nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya Pak Wamen, Pamentan, para direksi, para tenaga ahli, staf khusus, terkhusus pimpinan redaksi yang hadir pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, ada dua hal penting. Yang pertama adalah capaian kinerja Kementerian Pertanian 1 tahun. Yang kedua adalah berita baik untuk seluruh petani Indonesia dan belum pernah terjadi selama merdeka. Hari ini terobosan atas perintah Bapak Presiden. Minggu lalu kami diminta dipanggil Bapak Presiden menghadap, disampaikan agar melakukan revitalisasi yang khususnya pupuk. Hari ini diminta diumumkan. Yang pertama, capaian Kementerian Pertanian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya. PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat raker di DPR RI. Yang kedua, juga tertinggi dalam sejarah, sepanjang sejarah, NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu. Dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Kemudian tenaga kerja naik jumlahnya di sektor pertanian. Kemudian beberapa capaian lainnya selama ini, selama 1 tahun, produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan Kementerian Amerika Serikat. United States Department of Agriculture dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya akan merombak. Kemudian juga hal lain, banyak regulasi Perpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden sampai hari ini, termasuk yang akan diumumkan hari ini adalah itu ada 18 impres Perpres. Irigasi, perbaikan irigasi 2 juta hektar itu juga dikeluarkan beliau. Kemudian juga produksi jagung meningkat. Mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden
itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk, karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama, pupuk kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur tanda tangan, bukan para tanda tangan, baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tanda tangan. Regulasi yang mengikat 145 regulasi. Atas instruksi Bapak Presiden melalui regulasi yang dikeluarkan Impres, itu sekarang dari pertanian ke pabrik, pabrik langsung petani. Petani seluruh Indonesia menikmati. Yang kedua, ada volume pupuk separuh dulu langkah pupuk seluruh Indonesia. Kunjungan ton yang 1 berteriak pupuk kurang. Alhamdulillah di 9,55 juta ton. Ini juga sudah direalisasikan. Nah kemudian dari dalam ada pupuk palsu. 27 perusahaan dan 5 perusahaan, total 100% palsu. Kemudian selebihnya adalah mereka hanya kandungannya 70% dari standar. Ini kita serahkan penegak. Ini sudah tersangka. Kemudian distribusi pupuk. Ada, ini penting, seluruh distributor pengecer kami himbau jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2039 kios pengecer, itu kita cabut seluruh Indonesia. Tapi kalau masih ada ingin mencoba, pasti kita pindah, pasti kita cabut izinnya. Nah, kemudian sistem penyaluran kita kawal. Hari ini adalah tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan, insya Allah, produksi akan naik lebih tinggi. Karena pasti, yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Karena ini adalah terobosan hasil revitalisasi,
hasil perbaikan tata kelola bersama seluruh direktur. Kebetulan komutnya adalah Pak Wamen kami. Kemudian ada dimiknya Pak Dirut, Pak Rahmat, dari Direktur Keuangan, Komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kerja tim kita semua termasuk ini. Kami tolong dicatat dengan baik Uriau dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah luar biasa. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektivitas, efisien, dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Persak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun atau tiap 2 tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada nomor HP, sudah ada disampaikan, munculkan ini. Saudaraku, sahabatku, kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga ini tetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Jadi hubungi ini kontak pengaduan pupuk, itu pasti langsung ditindaklanjuti. Kepada seluruh saudaraku, sahabatku, distributor, pengecer seluruh Indonesia, kami himbau, bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia, hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia. Beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan tentang hal ini. Silakan. Yang pertama, ini kenapa meningkat jumlah tenaga sektor pertanian? Yang pertama adalah kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektar. 3 juta hektar ini kita membuat setara dengan negara maju, seperti Amerika dengan China. Kita membuat setara dengan teknologinya. Kita buat cluster sehingga anak-anak muda turun. Bagaimana menarik agar milenial generasi Z mau turun? Sekarang sudah 27.000 ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lainnya. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh, itu pendapatannya rata-rata
15 sampai 20 juta. Kita berikan fasilitas, kita berikan alat pertanian hibah untuk mereka. Dan nanti ini insya Allah berkelanjutan. Ekspor kita kenapa meningkat? Ada yang menarik. Salah satu contoh, kelapa, bahkan industri dalam negeri itu agak kesulitan. Kenapa? Harga kelapa tiba-tiba naik 1.300 per kilo, 1.350. Tiba-tiba naik 5.000 sampai 10.000. Dan ada pergeseran pola konsumsi. China, India, dan Eropa itu coconut milk, VCO. Ada coconut milk, kemudian VCO. Ini dikonsumsi karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser. Nah, sekarang kita, Bapak Presiden minta hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Tahu? Sekarang harga 1.350 per kilo. Kalau ini dihilirisasi, kita ekspor VCO dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100, itu menjadi 2.400 triliun, itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Yang kedua, kakao coklat kita processing dalam negeri sehingga menjadi coklat yang kita ekspor, bukan kakao mentah dan mente kita ekspor ke negara lain. Nah, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Yang mana demandnya tinggi tingkat dunia, itu yang kita hilirisasi sekarang. Itu bisa peningkatan ribuan triliun. Oke, silakan yang kedua. Silakan. Selamat pagi Bapak, saya Mati dari CNBC Indonesia Pak. Pak, izin mau minta dielaborasikan lagi terkait dengan efisiensi yang tadi Bapak sampaikan. Efisiensi apa saja sih Pak sampai harga pupuk bisa turun sampai 20%? Terima kasih Pak. Ini jeli banget, ini mantap-mantap. Pertanyaan inilah pertanyaan yang ditunggu banyak orang. Yang pertama adalah ini tolong dicatat, ini menarik. Ini persoalan cara. Kami tongkrongi 3 minggu bersama ini direksi luar biasa, komitnya luar biasa, Pak Dar ini luar biasa. Nah, kita tongkrongi, perhatikan dulu subsidi di hilir, pupuk yang ada kita subsidi di hilir. Sekarang ini kan milik negara. Apa salahnya kalau kita bergeser subsidi di hulu, bahan baku, input ini kita geser, inputnya yang kita subsidi. Tentu jumlahnya kecil kan, kita hemat kurang lebih dari total 10 triliun. Yang pertama, kita hemat bunga bank karena pembayarannya di akhir tahun. Benar? Katakanlah 7%, 7 kali bulan 7 kali 5, 3 triliun bunga saja. Ini kita hemat, baru bunga. Yang kedua adalah subsidi. Itu yang ada regulasi kita adalah cost plus. Artinya apa? Kalau 10 triliun biaya operasional, 10% untungnya itu 1 triliun. Kita ini bongkar. Karena kenapa? Tidak menguntungkan negara. Contoh, pabrik tua itu lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Saya ulang, pabrik tua lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Kenapa? Karena biaya operasional pabrik tua ditambah 10%. Tentu menguntungkan kalau pabrik tua kan, karena biayanya banyak. Jumlah biaya ini ditambah 10%. Oke? Berarti ini yang menguntungkan bagi PT Pupuk Indonesia, tapi tidak menguntungkan bagi petani dan negara. Akhirnya kita ubah adalah profesional, berapa biayanya, silahkan operasikan sendiri. Tentu memilih pabrik baru. Kalau pabrik baru, pabrik itu aku bandingkan, pabrik itu menggunakan bahan baku gas itu 43%. Pabrik baru itu bisa 22%, 23%. Ini hampir separuh. Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru
5-10 tahun. Tetapi ini dirutnya dan komutnya mengatakan bisa diresmikan sebelum 5 unit sebelum 2029. Dan ini adalah revolusi luar biasa. Saya ulangi supaya pelan-pelan, supaya paham. Yang tadi bertanya, perhatikan. Dulu subsidi di hulu, di hilir, kita tarik. Di sini 44 triliun kita tarik subsidinya di bahan baku. Berarti lebih murah kan? Kita efisien. Bunga bank, kemudian yang tadi regulasi yang mengikat bahwa cost biaya ditambah 10%. Tentu logikanya makin tinggi biaya operasional, untungnya makin tinggi kan? Dan lebih menguntungkan pabrik, ini peraturan lama ya, pabrik yang tua, umurnya 50 tahun ya, umurnya 50 tahun lebih menguntungkan daripada pabrik yang umurnya 1 tahun. Bayangkan, ini puluhan tahun kita bongkar atas perintah Bapak Presiden. Hasilnya adalah menarik, ada yang aku lupa satu, sekarang turun biaya 20%, ada tambahan volume 700.000 ton tanpa menambah biaya. Inilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden. Perintah kami langsung dan petani menikmati. Bahkan ada volumenya subsidi 1 juta ton bisa. Ya 700 enggak apa-apa. Yang terpenting biaya tetap turun, harga untuk petani kita padi saja itu 29 juta dengan keluarganya 100 juta lebih. Itu turun 20%. Jangan pernah kita bayangkan, aku ini petani, aku ini keluarga petani, bisa merasakan apa? Dirasakan petani seluruh Indonesia, saudara-saudara kita. Turun 100 rupiah, 10 rupiah, apalagi 400 rupiah per kilo, itu luar biasa bagi petani Indonesia. Kami punya sejarah, mau beli ubi saja, 3 biji, uang saya 5 rupiah, itu tidak cukup waktu itu. Jadi aku rasakan, aku bisa merasakan, kami mengerti denyut nadi ekonomi petani Indonesia. Oke, ada yang lain? Itu menarik kan? Silakan. Sebelumnya izin Bapak, selamat pagi. Saya Edwin dari Kompas TV. Oke, silakan. Paparan dan harapannya 4 tahun ke depan bisa lebih baik. Pak, tapi terkait dengan law enforcement, jadi disebutkan berkali-kali akan ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Law enforcement seperti apa dan kolaborasi yang dijalankan di bagian satuan tugas untuk nantinya menilik dan pastinya melakukan proses hukum. Terima kasih. Sekarang ini sudah ada evidence, sudah ada fakta, sudah ada bukti, bukan omong-omong. Tersangka hari ini pupuk itu puluhan, beras 41. Pak Kapolri kemarin datang sini. Ini ada Satgas Pangan, ada dari Kejaksaan. Ini tidak main-main, kita tindak langsung. Ini baru 11 bulan. Sudah 12 bulan. Itu yang tersangka mungkin ya sudah 60-70. Itu baru 1 tahun. Dan Anda tahu yang tersangka itu banyak, ada minyak goreng, kemarin ada minyak goreng itu, ada beras, pupuk palsu. Kemarin terakhir 2039 itu tidak mudah. Kami lapor Bapak Presiden, ini adalah yang melanggar gaspol. Jawabannya sederhana, 1 kata, gaspol. Terima kasih Bapak Presiden. Itu sudah dilihat langsung kan tindakan dia. Tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu selalu pesan Bapak Presiden. Jadi kita kawal bersama. Nanti ini ada nomor telepon, begitu masuk dari Polda, Polres, sampai Polsek menindaklanjuti. Dan itu kita sudah sepakat. Pak Jaksagung kami sudah sepakat, Pak Kapolri sudah sepakat, TNI luar biasa. Bapak Ibu sekalian, perlu aku sampaikan, seluruh capaian ini bukan saya, kita semua. Ada TNI luar biasa, berjibaku di lapangan. Terima kasih, kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada jajaran TNI, pada Panglima Kasat, Kasau Kasat seluruh Indonesia yang memberikan perhatian pada sektor pertanian.
Yang kedua, Pak Kapolri, seluruh kepolisian, seluruh Indonesia, Kapolda, Kapolres, sampai Polsek, kami ucapkan terima kasih. Juga Pak Jaksa Agung, sampai Kajati, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah hasil kerja anak bangsa, bukan saya. Kami hanya bagian kecil. Dan media, teman-teman media, kami banyak melakukan punishment, tindakan, karena ada berita di media. Kami telusuri. Terima kasih teman-teman media. Tolong beritakan ya, beritakan kritik yang konstruktif. Kami tunggu teman-teman media. Asal satu aku minta, jangan fitnah. Kalau sekali-sekali bolehlah kita saling komunikasi. Tolong, ini keliru. Tapi jangan ada kesengajaan. Ini negara milik bersama. Tidak menutup kemungkinan nanti dari media atau tentara, TNI, Polri jadi Menteri Pertanian. Kita tidak tahu. Atau Pimpret ini jadi Menteri BUMN. Dulu ada Pak Dahlan. Jadi ini udah ini kerja bersama. Makasih ya. Makasih semuanya. Cukup ya. Karena saya ada acara, Dinda. Satu ya. Langsung. Ini terkait penurunan, apakah kualitas pupuknya juga ada penurunan atau sama? Enggak. Kuota pupuk subsidi. Yang ada, perhatikan. Kualitasnya tetap, kalau perlu ditingkatkan. Tetapnya sudah pasti. Yang kedua, volumenya bertambah. Yang ketiga, harganya turun. Yang keempat, tambahan APBN untuk subsidi tidak bertambah. Cantik kan? Nah, itulah Prabowo Subianto. Itulah Presiden kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.